بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah Ramadan kita beristirahat dan kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita perjuangkan selama Ramadan Allah menerimanya. Taqabbalallah minna wa minkum. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah, yang merupakan ciri dari hidupnya hati, berfungsinya hati, yaitu jihadul kafir wal munafik. Jadi menjihadi, memerangi orang-orang kafir, termasuk sifat-sifat kafir yang ada dalam diri kita dan sifat-sifat kemunafikan yang kemungkinan ada dalam diri kita, itu tanda orang mendapat rahmat dari Allah. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, poin-poin bahasan dari jihadul kafir wal munafik ini kita persingkat 6 saja insyaallah. Dari 6 pun ini butuh waktu yang tidak sedikit. Poin-poin bahasan dari jihadul kafir wal munafik adalah: 1, siapakah yang disebut orang kafir dan siapakah yang disebut orang munafik. 2, tanda-tanda orang munafik. 3, Allah memberitahukan bahwa orang kafir dan orang munafik adalah musuh orang yang bertakwa. 4, bagaimana berjihad melawan orang munafik. 5, apa kata para ulama tentang orang munafik. 6, ancaman bagi orang munafik. Insyaallah 6 poin ini pun akan membutuhkan waktu yang banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah karena kita berusaha memerangi bukan saja orang munafik, tapi sifat-sifat kemunafikan dan sifat-sifat kekufuran yang akan terus tumbuh di dalam diri-diri kita. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu siapakah yang disebut orang kafir dan siapakah yang disebut orang munafik.
Insya Allah pada pertemuan berikutnya ini sekarang adalah tanda-tanda orang munafik. Namun sebelum kita bahas tanda-tanda orang munafik, kita mereview secara singkat agar apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya nyambung dengan pertemuan sekarang. Ini teman-teman, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas siapa itu orang kafir dan siapa orang munafik, dan sudah kita rinci. Namun sekarang singkatnya saja. Jadi ketika disebut kafir, ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ketauhidan adalah seperti ini. Tapi kalau tidak berkaitan dengan akidah, maka kafir itu segala hal yang bersifat menutup, itu kafir, ya. Apapun kalau itu kita lakukan tutup menutup, itu namanya kafir. Orang yang menggali tanah itu ditutup dan dibuka tanah, itu juga disebut kafir. Orang yang memasang gordeng itu juga kafir. Itu secara bahasa. Tapi kalau sudah bicara akidah, bicara tauhid, bicara agama, maka kafir adalah seperti ini. Kafir adalah orang yang menutupi hatinya, ya, dengan kebatilan sehingga menolak kebenaran dari Allah. Dan penolakan dalam hati tersebut dinampakkan dengan perbuatan lahiriah melalui lisan dan anggota badan. Lisan maksudnya ucapan-ucapannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, dan perbuatan-perbuatan anggota badannya pun sama, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu kafir. Jadi di sini kafir menutupi hatinya dengan kebatilan. Orang kafir itu pasti menutupi hatinya dengan kebatilan. Tutupnya ada 3 macam. Ada yang disebut dengan gisyawah, ada yang disebut dengan ghita, dan satu lagi paling terkemuka adalah akinnah. Jadi tutup hati atau tutup kekafiran itu ada 3 macam. Satu gisyawah, yang kedua ghita, yang ketiga akinnah. Itu semua kebatilan yang menutupi hati orang sehingga dia disebut kafir. Gisyawah adalah tutup yang pertama, yang nempel pada hati, ya. Ini adalah syubhat dan syahwat. Jadi hatinya tertempel pada hati itu syahwat dan syubhat. Kalau syahwat berkaitan dengan keinginan terhadap dunia, namun negatif. Kalau syubhat adalah yang berkait dengan keinginan namun bersifat pengetahuan, ya, bersifat ilmu, namun ilmunya tidak benar. Jadi orang-orang yang kafir, mereka ada ilmu tapi ilmunya salah, ya. Itu melekat, nempel pada hatinya. Itu namanya gisyawah. Jazakallahu khairan. Nah, bukti adanya gisyawah pada hatinya dan berupa syubhat dan syahwat, maka tumbuh di dalam hatinya tersebut ghita. Berupa apa? Berupa amal-amal batin. Ada rasa cinta, ada rasa benci, ada rasa takut. Tapi semua amal-amal batin berupa cinta, takut dan lain sebagainya, juga rasa cinta yang salah, rasa takut yang salah, dan lain sebagainya salah, ya. Dibuktikan dengan panca indera, dengan secara lahiriah, dari rasa cinta tadi yang ada dalam hati dengan perbuatan yang salah. Cinta kepada Allah tapi tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Benci kepada apa yang Allah tidak inginkan, tapi cara mengaplikasikannya pun salah. Misalnya dia takut ke neraka, tapi bagaimana cara dia membuktikan takut neraka?
dengan tetap saja ibadahnya salah. Nah, itu namanya akinnah. Ya, jadi akinnah ini berupa praktek-praktek yang salah. Ya, jadi ini semuanya disebut dengan kebatilan. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ditutup atau menutupi diri-diri mereka pada hatinya dengan kebatilan. Kebatilan tadi adalah syahwat dan subhat. Syahwat dan subhat ini diistilahkan dengan gisyawah ketika itu nempel pertama pada hati. Dibuktikan dengan amal batin, itu namanya ghito. Dibuktikan dengan amal lahiriah, disebut dengan akinnah. Nah, itu teman-teman ya. Wa haqiqatul kufri huwa al-juhud lima jaa bihi rasul au jahada ba'dahu. Hakikat kufur adalah penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik penentangannya secara keseluruhan atau sebagian. Inilah hakikat kufur. Makanya ayat 6 itu ayat yang menerangkan tentang kejelasan tentang sifat orang kafir. Sawaun alaihim innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah, kata Allah, sama saja. Engkau berikan mereka peringatan atau engkau tidak memberikan peringatan, mereka tetap seperti itu. Nah, teman-teman, kalau itu ada pada diri kita, kita diingatkan tidak mau. Ya, kita mengingatkan diri kita juga nggak mau, alias belajar tidak, diberi pelajaran juga tidak mau. Maka berarti kita saat itu sedang terpapar sifat orang kafir. Kitanya tidak kafir, tapi kita terpapar sifat orang kafir. Apa itu? Kufur. Ya. Kalau itu kita biarkan, maka kita lama-lama akan jadi orang kafir. Namun karena kita orang Islam, bahkan kita mengaku mukmin, tidak lagi disebut kafir, disebut nifaq. Ya. Jadi penentangan yang terjadi pada diri orang yang sudah mengaku dirinya muslim, mukmin, itu bukan lagi sebut kafir atau sebut kufur, tapi nifaq. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau kafir sudah jelas-jelas ya, tidak mengenal Islam dan tidak mengenal Islam. Tapi kalau sebelumnya dia mengenal Islam ya, bahkan dia sudah bersahadat, tapi dia melakukan penentangan terhadap yang dibawa Rasul ya, maka dia sudah terpapar nifaq, dan orangnya disebut dengan munafik. Nah, teman-teman, jadi kalau kafir seperti ini, nah, sedangkan munafik seperti itu, seperti yang kata Huzaifah al-Yamani ditanya tentang munafik, beliau menjawab, munafik yaitu orang yang mengaku Islam tapi tidak beramal sebagaimana mestinya. Ya, dia ngaku muslim, KTP-nya jelas sekali, tapi tidak mempraktekkan amal-amal yang Allah inginkan. Amal-amal agama yang dicontohkan Rasul, tidak mempraktekannya. Itu munafik. Ya. Atau munafik juga adalah orang yang hatinya mendustakan kebenaran, tapi lisannya membenarkan. Atau kebalikannya, lisannya mendustakan kebenaran, tapi hatinya membenarkan. Hatinya ada di dalam hatinya ada ilmu. Dia belajar, tapi ketika praktek dia tidak mempraktekannya. Ketika dia bergabung dengan teman-temannya yang mereka notabene ahlu bid'ah, dia ikuti amal-amalan teman-temannya yang masih ahlu bid'ah. Itu munafik. Ya, padahal dia sudah belajar. Ya, dia belajar, tapi dia masih bergabung, masih bermesra-mesraan dengan temannya yang masih terpapar kebid'ahan. Dia pun ikut amal-amal mereka. Itu munafik. Ini masuk ke yang kedua. Hatinya ada, ya ini nih. Hatinya ada ilmu, tapi prakteknya tidak ada. Ya.
hatinya ya pokoknya kebalikannya, hatinya ada ilmu tapi prakteknya tidak, munafik. Atau kebalikannya, hatinya kosong ilmu tapi berpraktek. Ketika datang ke sesama teman, dia sudah mempraktekkan ke teman, dia ngikutin bagaimana. Jadi ke kanan, ke kiri, mengikuti apa yang terjadi pada kanan kiri, itu munafik. Atau munafik adalah orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Munafik juga orang yang menampakkan keimanan dengan lisannya tapi menyembunyikan kekafiran dengan hatinya. Ini ta'rifat atau definisi tentang munafik diambil dari beberapa tafsir dan dari kitab-kitab yang mendefinisikan tentang munafik. Itu teman-teman ya. Jadi takutlah kita akan terpapar sifat munafik. Jadi kesimpulan jadi kalau orang yang sudah beriman ya menolak apa yang sudah jelas benar, maka penolakannya disebut dengan nifak. Ya, sekaligus itu jadi penyakit. Tapi kalau dia belum beriman, itu jelas kufur. Orang disebut kafir. Itulah pengertian antara kafir dan munafik, antara kufur dan nifak. Wal'iyadzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah dari penentangan-penentangan terhadap kebenaran yang sudah jelas Allah tulis di dalam kitabnya Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu teman-teman, hati-hati kata Rasulullah SAW dengan sifat yang sangat membahayakan ini. Ada dua sifat yang sangat bahaya, yang kalau itu tidak dimiliki oleh umat manusia ya, apalagi dia sudah mengaku muslim, maka pasti dia adalah orang munafik. Hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani la tajtami'ani fi munafiqin husnus samtin wala fiqhun fid din. Ada dua sifat yang mulia. Ya, sifat yang mulia. Tapi dua sifat mulia ini tidak akan ada dalam diri orang munafik. Ya, sekali lagi, ada dua sifat yang mulia. Yang dua sifat ini tidak akan tumbuh di dalam diri orang munafik. Apa itu? Husnus samtin. Husnus samtin itu akhlak yang mulia. Ketika bicara agama, akhlak yang mulia adalah semua amal-amal yang mengikuti syariat. Itulah yang mulia. Ya. Semua praktek dalam keagamaan sesuai dengan apa yang ada dalam syariat, itulah husnus samtin, akhlak yang mulia. Kita sholat dengan benar. Kita zakat dengan benar. Ya. Kita puasa dengan benar. Kita berteman dengan benar. Itu semua namanya husnus samtin. Karena tidak ada yang diajarkan oleh syariat Islam ini kecuali amal-amal yang bertarget pahala. Itulah husnus samtin. Nah, di dalam diri orang munafik tidak. Contohnya tadi, ketika bergabung ya, dengan temannya yang masih melakukan kebidahan, mengikuti amalan bid'ah. Alasannya apa? Alasannya berikhwah, alasannya berukhwah, alasannya toleransi. Padahal itu munafik. Ya, padahal itu munafik. Jadi akhlak yang baik, yang sesuai dengan yang ada dalam syariat Allah, ketika tidak dimiliki oleh seseorang, itu sudah kemungkinan besar orang tersebut menjadi orang munafik. Mengapa? Nah, ini yang keduanya, fiqhun. Ya, tidak akan ada di dalam diri orang munafik fiqhun fid din,
pemahaman tentang agama yang benar. Seperti itu teman-teman. Orang munafik tidak paham agama dengan benar. Maka dia beramal seadanya. Dia beramal semaunya. Ya. Dia mudah melebur dengan orang-orang yang sudah jelas-jelas tidak beramal dengan benar. Itu tandanya orang munafik. Jadi bagaimana solusinya? Ya kita harus mau belajar. Harus mau bertafakkuh. Ya. Orang yang tidak mau bertafakkuh, merasa cukup dengan yang sudah didapat, dia akan terpapar ya, kemunafikan. Maka untuk membentengi ya, supaya tidak ada celah masuk sifat-sifat orang-orang kafir kepada diri kita sehingga kita disebut munafik, bertafaqquh fiddin. Ya. Belajar agama terus, jangan berhenti. Belajar dunia ada berhentinya. Ya. Kita belajar ingin menjadi seorang arsitek. 4 tahun sudah bisa jadi arsitek, selesai. Tapi untuk menjadi orang mukmin yang benar, tidak ada istilah berhenti belajar. Tidak ada istilah berhenti belajar. Walaupun ada kuliah 4 tahun, jadi SAG, sarjana agama. Kalau dia berhenti 4 tahun, pasti jadi orang munafik. Ya, pasti jadi orang munafik. Orang yang mencukupkan belajar agama melalui kesarjanaan untuk dapat SAG atau SPDI 4 tahun, selesai belajar, pasti dia jadi orang munafik. Kenapa? Enggak cukup belajar agama dengan 4 tahun. Enggak cukup. Ya, belajar agama tuh non-stop sampai kita meninggal. Maka kalau kita berhenti belajar agama seperti yang diprogramkan oleh perguruan-perguruan tinggi atau universitas atau institut, pasti jadi orang munafik. Kenapa? Cukup dengan yang ada dari kuliah. Ya. Cukup dengan yang ada dari kuliah. Seperti apa sih? Ya. Materi-materi yang ada dalam kuliah? Ya. Enggak banyak. Di dalam bangku kuliah tidak dipelajari secara komplit tentang kutubus sittah, kutubus tis'ah, tidak dipelajari seperti itu. Apalagi kalau mereka untuk jadi SPDI atau SAG dari STM, dari SMA. Ya. Yang dasar-dasar agamanya ya relatif sangat kurang sekali. Pasti jadi orang munafik. Nah, makanya takutlah kita jadi orang munafik. Mengapa ini dia? Jadi orang munafik itu akhlaknya buruk. Mengapa? Tidak paham agama. Ya, akhlak buruk karena tidak paham agama. Jadi maksud akhlak buruk di sini adalah semua amal-amal yang seharusnya itu lahir dari agama, lahir dari syariat, tapi tidak lahir dari syariat. Itulah hakikat akhlak buruk. Ya, jadi ketika bicara akhlak adalah bukan seperti yang kita bayangkan. Kita tersenyum, ya, kita bisa bermesra-mesraan dengan siapapun, itu berarti akhlak yang baik. Belum tentu. Ya, ketika bicara akhlak yang baik, versi syariat Islam adalah perbuatan yang baik yang berorientasi pahala. Dan tidak ada pahala kita bisa peroleh kecuali dari Allah. Itulah teman-teman ya, yang dimaksud dengan akhlak dan akhlak yang buruk. Baik, ini sebagai kesimpulan dari pertemuan sebelumnya. Nah, baik, sekarang kita bahas tentang tanda-tanda orang munafik. Masih banyak tanda-tanda orang munafik, tapi kita bahas 19 saja ya. 19 pun ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Kenapa? Karena kita menampilkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis terkait dengan sifat-sifat orang munafik, tanda-tanda orang munafik ini. Baik teman-teman, tanda-tanda orang munafik berdasarkan ayat dan hadis ya. 1, pecinta dunia lupa akhirat, suka berdusta, suka bersumpah palsu, berkhianat, mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya atau menolaknya,
Pura-pura baik padahal di dalam hatinya keburukan. Suka mengingkari janji. Berat untuk berinfak, ya. Berat untuk berbuat baik. Menjauhi dari ilmu, suka pujian orang, riya, sum'ah, ujub, menghalangi orang lain menuju kebenaran, sedikit mengingat Allah, takut kepada manusia, menyuruh kepada kemungkaran, sombong, mengolok-olok agamanya, suka menyebar keburukan, suka membuat makar dan lain-lain. Ini di antara yang akan kita bahas, ya. Andai 19 ini kita bahas, mudah-mudahan kita akan selamat dari kemunafikan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bahas yang pertama, ya. Tanda orang munafik itu adalah cinta dunia lupa akhirat. Ini hadis cukup panjang, ya. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum wa la yakdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari Thauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku, hampir-hampir, ya. Hampir-hampir, alias nyaris. Kalau dalam bahasa kita nyaris, ya, sedikit lagi, ya. Hampir-hampir bangsa-bangsa merebutkan kalian. Bangsa-bangsa di sini siapapun, umat-umat, ya. Mau berupa bangsa, mau berupa suku, mau berupa kelompok, ya. Ini umam, ya. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian. Kalian di sini umat Islam. Layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk atau di meja hidangan, ya. Seorang laki-laki berkata, apakah kami pada waktu itu berjumlah sedikit? Maka Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari hati musuh kalian, dan akan menanamkan ke dalam hati kalian wahn. Seorang lalu bertanya, maksudnya dari kalangan sahabat, wahai Rasulullah, apa itu wahn? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jadi Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita di akhir zaman, ya, sepeninggal Rasulullah SAW akan terjadi umat Islam itu hatinya kosong dari ilmu, ya, hatinya kosong dari ilmu. Dan ketika hati itu kosong dari ilmu, yang diketahui tanda-tandanya oleh para musuhnya, apa itu? Ibadahnya tidak benar, ya, ibadahnya asal-asalan, ya, ikut ke sana ikut kemari, tidak punya pegangan secara kuat. Nah, itu disebut dengan gutha. Demikian pula kita, kalau kita ibadahnya nggak serius, asal jadi, asal mau, ya, maka kita itu disebut gutha. Walaupun jumlahnya banyak, kalau namanya gutha, namanya buih, itu nggak ada artinya teman-teman, ya. Buih itu kesana kemari, ya, dia tidak punya pegangan. Nah, umat Islam pada satu masa akan mengalami seperti yang disebut dalam hadis ini, seperti gutha. Artinya ibadahnya tidak benar. Ibadahnya tidak benar. Nah, saat musuh-musuh Islam melihat kondisi umat Islam ibadahnya tidak benar, maka saat itu Rasulullah mengibaratkan kita ini adalah makanan, ya.
makanan yang sudah terhidang di meja makan. Nah, musuh-musuh Islam yang terus mengintai ini diistilahkan dengan akalah, orang-orang yang siap makan, yang sudah dalam keadaan lapar sekali. Nah, mereka siap berebut makanan mana yang akan dimakan dulu. Nah, kita ini diibaratkan sebagai hidangan yang bermacam-macam, yang siap disantap oleh mereka yang sudah lapar. Wa'iyadzubillah. Nah, ditanya saat itu Rasulullah SAW oleh seorang sahabat, wa min qillati nahnu yauma idzin, apakah karena saat itu saat kami diperebutkan jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Enggak, justru kalian jumlahnya banyak. Ya, umat Islam saat itu banyak. Ya. Jadi bukan karena sedikit terus diperebutkan, bukan, karena jumlah kalian banyak. Nah, justru kalian banyak, tapi yang menjadikan mereka memperebutkan kalian ini adalah walakinnakum gutha, tapi kalian saat itu adalah seperti buih, ya, di setiap permukaan air, alias kalian ibadahnya tidak benar, kalian ibadahnya tidak mengikuti apa yang aku contohkan. Nah, itu teman-teman. Nah, apa yang akan dirasakan oleh umat Islam saat itu yang ibadahnya tidak benar, yang ibadahnya asal-asalan? Kata Rasulullah, walayanza'annallahu min suduri aduwikum mahaba. Orang-orang kafir atau siapapun, orang-orang yang terpapar kemunafikan, nah ya, jadi orang-orang yang akan dicabut rasa takutnya oleh Allah kepada Islam dan kepada umat Islam adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Jadi orang munafik nanti akan terlibat dalam orang-orang kafir, dalam musuh-musuh, dalam apa? Dalam memusuhi umat Islam. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang kafir atau yang tadinya memusuhi Islam dicabut oleh Allah rasa takutnya, enggak takut lagi kepada umat Islam. Ya. Nah, sekarang terjadi, dia profesor, dia doktor, tapi ternyata bisa dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Dan itu terjadi, teman-teman bisa menyaksikannya sendiri di YouTube, ya. Profesor, doktor, tapi bisa diolah, ya, oleh musuh-musuhnya. Ya. Akhirnya apa? Dia profesor, gelarnya saja, ilmunya tidak ada. Itulah hakikat bodoh, ya. Hakikat bodoh yang sebenarnya adalah dia punya ilmu tapi nggak dimanfaatkan ilmunya, ya. Apalagi nggak ada ilmunya, wah, tambah. Namanya bukan bodoh lagi. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ahmak, ya. Ahmak itu orang yang bodoh tapi nggak menyadari akan kebodohannya, itu ahmak. Tapi kalau orang jahil ini sebenarnya dia terbuka untuk bisa dapat ilmu, atau dia punya ilmu tapi tidak digunakannya ilmu tersebut. Ya, makanya ketika jahil kita ini harus bisa mengingatkan. Tapi kalau ahmak patanabbah, kita harus hati-hati, ya. Karena orang ahmak itu tadi diingatkan tidak mau, mengingatkan diri pun tidak mau. Kalau jahil masih kemungkinan bisa diingatkan. Ya, kenapa? Karena mungkin dia ada ilmu atau potensi terhadap cinta ilmu ada. Tapi kalau ahmak tadi, ya. Nah, teman-teman, jadi ketika umat Islam ibadahnya tidak benar, maka itu ada kemungkinan besar Allah akan berikan kepada umat Islam ini wahan. Ya, wahan. Jadi wahan itu cinta dunia. Kepada musuh Allah cabut rasa takutnya, kepada umat Islam yang ibadah tidak benar dimasukkan wahan, cinta dunia. Nah, akhirnya nyambung, dirayu dengan dunia oleh musuh-musuh, mau, ya, ditawari mobil, tawari ini, tawari, mau. Wal'iyadzubillah. Nah, kalau sudah seperti ini sudah hancurlah, ya. Bukan Islam yang hancur, mereka sendiri, ya.
sebagai oknum-oknum muslim. Islamnya tidak, ya. Allah tetap akan Allah tetap akan menjaga Islam, menjaga agama Islam, ya. Dan Allah juga akan tetap menjaga umat Islam yang benar-benar komitmen dengan syariatnya. Namun bagi mereka yang tidak komitmen karena terpapar kemunafikan, karena menolak ajaran Islam dengan benar, maka akan terjadi seperti ini. Baik teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti apa yang dalam hadis ini. Apa? Lemah, ya. Hati kita kosong dari ilmu, sehingga ibadah kita seperti gusa, semaunya, ya, semaunya, tidak benar. Maka saat itu kita diibaratkan oleh hadis ini seperti makanan yang sudah terhidang, yang siap disantap oleh siapapun yang mereka merasa lapar. Wa'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu teman-teman, bisa kita simpulkan dari hadis ini, ya, umat Islam akan mengalami jumlah yang besar, namun mereka tidak berilmu. Nah, itu dia, ya. Sehingga mereka menjadi seperti buih di permukaan air. Jadi ilmu disinilah yang membedakan nanti antara satu dengan yang lainnya, ya. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya, tidak sama, beda, ya. Yang kedua, yang dimaksud seperti buih adalah karena mereka tidak mengikuti yang Allah inginkan, yaitu mentauhidkannya, yakni beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi ketika bicara tauhid, itu bicara ibadah dengan benar, ya, bicara ibadah dengan benar. Berbicara ibadah dengan itu seperti apa? Yang dimaksud beribadah kepada Allah dengan benar adalah dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi orang yang bertauhid, dia pasti atau seharusnya beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti atau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hadis sebagai pembuktian mempelajari Al-Qur'an. Jadi kita tidak cukup dengan belajar Al-Qur'an, ya. Tidak cukup hanya dengan belajar Al-Qur'an. Kita tidak akan pernah bisa sholat dengan benar kalau hanya cukup belajar Al-Quran, ya. Kenapa? Dalam Al-Quran gak diterangkan bagaimana ruku yang benar, ya, bagaimana sujud yang benar, tidak diterangkan secara detail. Tapi itu adanya dalam hadis, ya. Maka orang yang ittiba itu pasti dia rindu hadis, ya, karena Al-Quran menggiring. Ketika kita belajar Al-Quran dengan benar, dengan istilah tadarus, tilawah, maka itu akan digiring oleh Allah ke dalam hadis untuk mengenal hadis. Karena hadis merupakan bagian dari Al-Quran. Inni utitul Quran, ya, wa mithlahu ma'ahu. Saya diberi Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu hadis? Ya, apa itu hadis? Kalau Al-Quran adalah wahyu-wahyu Allah, kalimat-kalimatnya Allah yang menyusun, ya, seperti itu. Nah, kalau hadis Allah berikan kepada Rasul, sama-sama wahyu Allah, tapi Rasul yang menyusunnya, ya, seperti itu teman-teman. Jadi umat Islam akan mengalami jumlah yang besar, namun mereka tidak berilmu, sehingga mereka menjadi seperti buih di permukaan air. Kemudian yang dimaksud seperti buih adalah mereka tidak mengikuti yang Allah inginkan, yaitu mentauhidkannya, yakni beribadah kepada Allah dengan benar. Yang dimaksud beribadah kepada Allah dengan benar adalah dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba adalah mengikuti atau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hadis sebagai pembuktian mempelajari Al-Qur'an. Nah, tidak ittiba berarti namanya taklid, ya. Taklid itu mengikuti tapi tanpa ilmu. Kalau ittiba mengikuti dengan ilmu. Nah, kemudian yang kelima, pada saat mereka tidak mentauhidkan Allah dengan benar,
ya, alias tidak beribadah dengan benar, alias tidak ittiba Rasul, maka Allah memasukkan ke dalam hati-hati mereka cinta dunia dan melupakan kematian. Ya. Apa sih yang dimaksud melupakan kematian, teman-teman? Yang dimaksud melupakan kematian itu bukan berarti lupa, bukan berarti tidak ingat mati, bukan. Dia ingat mati, dia tahu mati itu akan terjadi pada dirinya, tapi tidak paham apa yang harus dia lakukan. Ya, seperti itu. Tahu dia akan mati, dia tahu akhirat, di sana ada neraka, tapi dia tidak berusaha menyelamatkan diri dari neraka. Ya, dan ketika dia tahu akan mati, dia pun tidak mempersiapkan diri apa yang harus saya bekali setelah saya mati dari dunia ini. Itu yang dimaksud dengan karahiyatul maut. Itu yang dimaksud dengan benci mati, tidak alih atau melupakan mati. Ya, ingat saja di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang bertakwa, Allah menyebut 5 sifat orang yang bertakwa, yang ujungnya wabil akhirati hum yuqinun. Ya, selain Allah terangkan orang bertakwa itu salat, kemudian berinfak alias menggunakan harta bendanya dengan benar, kemudian beriman kepada kitab-kitab, kemudian beriman kepada akhirat, ya, dengan kata-kata yuqin, bukan dengan kata-kata ya'lam. Itu menunjukkan dengan yukin itu kita nggak harus lihat dulu akhirat secara utuh. Kita nggak harus melihat siksa neraka secara utuh. Allah menyebut dengan yukin alias yakin. Nah, orang yang yakin dengan adanya akhirat, maka dia akan membuktikan beramal yang benar. Nah, orang yang melupakan kematian, ya, bukan berarti dia tidak yakin akan mati, tapi dia tidak beramal dengan benar, alias tidak serius. Ya, tidak beramal dengan benar alias tidak serius. Nah, itu teman-teman. Ya, termasuk teman-teman, termasuk kita, termasuk saya. Ya, tahu akhirat, tahu ada neraka, tapi tetap saja tidak berjuang bagaimana supaya selamat dari neraka. Itu namanya melupakan kematian. Ya, dan orang yang melupakan kematian pasti kecenderungan terhadap dunianya kuat. Ya, kuat. Walaupun secara fisik dunianya tidak ada. Ya, walaupun secara fisik dunia tidak ada. Tapi ketika dia tidak serius memikirkan akhirat, itu masuk ke hubbu dunya wa karahiyatul maut. Ya, orang-orang miskin, wah dia mah miskin, enggak ada dunianya, berarti dia tidak hubbu dunya. Tidak mesti seperti itu. Dia miskin tapi ibadahnya nggak benar, diajak ibadah nggak benar, itu sama hubbud dunya wa karahiyatil maut. Nah, kebalikannya, teman-teman berdunia banyak, serba ada, serba punya, tapi ibadah benar tidak masuk ke dalam hubbud dunya dan juga tidak termasuk kepada karahiyatil maut. Nah, kemudian 6. Pada saat tumbuh dalam diri umat Islam hubbud dunya dan melupakan kematian, karahiyatul maut, maka hilanglah dari diri-diri musuh itu rasa takut kepada umat Islam. Maka pada saat itu pula umat Islam menjadi umat yang bisa diperalat oleh musuh dengan iming-iming duniawiyah, wal'iyadzubillah. Ya, tidak sedikit sekarang banyak yang seperti itu, ya, dengan dunia dirayu, ya, mau dirayu dengan dunia, padahal ilmunya banyak, ya, ilmunya banyak, dia paham akhirat, ya, tapi kepahamannya ditutup dengan iming-iming dunia, wal'iyadzubillah. 7. Yang termasuk duniawiyah adalah segala hal yang berkaitan dengan status sosial seperti jabatan, sanjungan, pujian, uang dan sebagainya. 8. Orang yang seperti ini menjadi tidak punya rasa malu. Nah, sekarang pertanyaan, yang dimaksud rasa malu itu apa, teman-teman? Ya, Rasulullah itu sangat pemalu. Tapi bagaimana dengan kaitannya ini? Ya,
Orang yang seperti ini menjadi tidak punya rasa malu. Rasul sangat pemalu. Ya. Nah, bagaimana membuktikan antara pemalunya Rasulullah dengan malu yang dalam kaitannya sifat-sifat orang munafik? Nah, beda teman-teman. Yang dimaksud malu ya terkait dengan orang-orang munafik adalah seperti ini. Ya. Qala Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islamil haya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Akhlak Islam adalah rasa malu. Ya, rasa malu. Akhlak Islam adalah rasa malu. Nah, apa yang dimaksud malu di sini? Ya, yang dimaksud malu ini seperti apa? Apakah ketika kita mau makan, mau banyak, nggak jadi malu? Bisa begitu? Belum tentu. Ya, belum tentu definisi malu yang dimaksud dalam hadis ini seperti itu, belum tentu. Ya, takut dibilang banyak makan, takut dibilang rakus, belum tentu. Ya, kenapa? Boleh-boleh saja kita banyak makan. Kalau belum kenyang, mau nambah sampai 3 piring, 4 piring, boleh-boleh saja. Ya, kalau memang porsinya seperti itu, nggak perlu rasa malu. Kenapa? Di situ bukan masalah malu yang ada dalam hadis ini. Ya, boleh-boleh saja. Umat Islam tidak dilarang untuk menahan lapar kecuali saat puasa. Ya, kalau saat tidak puasa, kalau dia lapar belum kenyang, silakan kata harus kenyangkan. Kalau kenyangnya sampai 4 piring, silakan. Malu nggak perlu malu kalau memang belum kenyang, karena bukan itu yang dimaksud malu dalam agama, bukan. Nah, ini teman-teman, yang dimaksud malu dalam agama ini bahasa Arabnya. Hakikatul haya khuluqun yab'asu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq fa huwa minal iman li hadza wa li kaunihi ba'ithan ala af'alil bir wa mani'an minal ma'asi. Saya terjemahkan di sini. Jadi yang dimaksud malu dalam hadis ini dalam kaitan dengan syariat Islam adalah ini teman-teman, sikap di dalam diri yang menyemangati diri untuk menjauhi keburukan dan menyemangati diri untuk mengerjakan yang hak. Nah, inilah yang dimaksud malu. Ya, jadi yang dimaksud malu adalah jangan membiarkan kebaikan itu terlewat dari diri kita. Ya, dan jangan pula membiarkan diri kita terpapar oleh keburukan. Jadi bersegera melakukan kebaikan dan jauhi keburukan, itu hakikat malu. Ya, jadi bukan karena makan banyak jadi malu, enggak. Itu malu masalah duniawiyah. Tapi malu yang dimaksud dalam agama kita adalah jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda hal-hal yang jelas banyak pahalanya. Ya, teman-teman sholat, mau mempersilahkan ke teman, silahkan ke saf pertama, nggak boleh seperti itu. Kita harus bergegas. Ya, jangan ada Pak Ustadz nih, Pak Ustadz silahkan di saf pertama, tidak boleh seperti itu. Mamnu. Al-ithar fil ibadah mamnu. Ya, memberikan peluang kepada orang lain padahal kita mampu, itu tidak boleh dalam agama. Lain hanya dengan imam itu sudah dijatah, kecuali imam mempersilahkan. Ya, kalau untuk saf pertama jangan kita persilahkan, silakan Bapak, silakan. Enggak, kita harus maju. Nah, saf pertama sudah penuh, bergegas ke saf kedua. Ya, jadi tidak boleh mempersilahkan, Bapak aja di saf pertama. Nah, cuma di saf pertama pun yang harus kita pahami, yang di belakang imam harus zawin nuha. Zawin nuha itu yang siap menggantikan imam kalau imam salah. Nah, baru berikutnya. Nah, bagaimana kalau ada anak yang kecil, ya, yang sudah 7 tahun, ya, tidak boleh kalau dia tidak siap menggunakan imam. Tapi kalau terus masih mungkin ada di, misalnya di belakang ini imam, ini zawinuha 2 3. Nah, di sini boleh, masih boleh. Tapi kalau persis di belakang jangan. Karena dia belum mampu menggantikan imam, terlebih dalam sholat wajib.
Kalau dalam sholat sunnah boleh-boleh saja seperti tarawih. Kalau dia punya kemampuan baca Quran yang bagus, ya boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, nah itu teman-teman. Jadi al-ithar fil ibadah mamnu'un. Tidak boleh kita mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah. Ya, sop pertama kosong segera masuk. Apalagi kita sudah tahu sop pertama itu doanya 3 kali dari Rasulullah, terlebih sebelah kanan. Ya, jadi kalau menyusun sop itu nggak boleh sama. Kanan dulu, kanan penuh, baru ke kiri. Nggak boleh langsung seimbang, bukan begitu. Ya, kalau logika begitu harus seimbang, tapi dalam kenyataan hadis nggak begitu. Nah, ini imam, langsung dari sini. Belakang imam terus ke kanan, penuh kanan baru ke sini, terus seperti itu. Itu cara menyusun shaf. Jadi bukan langsung sama seimbang. Ini 5, bukan seperti itu. Penuhi dulu sebelah kanan, kanan penuh baru kirinya. Seperti itu ya. Kenapa? Ada doanya. Rasul mendoakan shaf pertama dan yang sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi, jadi yang dimaksud malu di dalam syariat Islam adalah seperti ini teman-teman. Menyegerakan berbuat baik dan menjauhi keburukan. Itulah hakikat malu. Jadi kalau mau makan banyak itu lain lagi, ya, lain lagi. Jangan sampai lapar tapi malu mau makan banyak, nggak boleh seperti itu, ya. Makan kalau memang biasa banyak, makanlah banyak. Ya, seperti itu. Yang penting bismillah di awalnya, hamdalah terakhirnya, dan targetkan makan itu ampunan dosa, minum ampunan dosa, berpakaian ampunan dosa. Nah, itulah hakikat malu teman-teman. Jadi orang yang malu di dalam Islam adalah orang yang tidak mau menunda-nunda pahala dan tidak mau membiarkan dosa terus memapar dirinya. Itulah hakikat malu teman-teman. Saya baca langsung saja terjemahnya. Dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sifat malu dan al-iyu, nanti ada terjemahan al-iyu, adalah 2 cabang dari cabang-cabang keimanan. Sifat malu dan al-iyu, nanti ada berikutnya, adalah 2 cabang dari keimanan. Sedangkan al-badh dan al-bayan adalah 2 cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Abu Isa berkata, ini adalah hadis gharib. Kami mengetahuinya hanya dari hadis Al-Ghasan Muhammad bin Al-Mutarrib. Ia berkata, al-i adalah sedikit bicara dan al-bad adalah kata-kata yang buruk. Sedangkan al-bayan adalah banyak bicara seperti para penceramah yang berbicara panjang lebar untuk memperoleh pujian manusia dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ini hadisnya, ya. Nanti saya sudah skemakan supaya lebih jelas, ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Mohon maaf. Ini dia. Jadi hadis ini menerangkan tentang orang mukmin dan orang munafik. Jadi di akhir zaman ini akan muncul orang-orang seperti yang dalam hadis ini. Ini al-bada'u, al-bada', al-bayan, al-haya, al-i. Orang munafik kita bisa melihat 2 sifat ini. Ya, al-bada', al-bayan. Apa itu al-bayan? Berbicara atau berceramah dengan panjang lebar dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah karena ingin pujian manusia. Mohon maaf sekali teman-teman, maaf sekali. Ada dalam satu kelompok, ya, mereka suka menggunakan istilah bayan, ya, bayan. Setelah sholat, ayo maju salah satu untuk menyampaikan bayan, bayan, ya. Bayan. Saya pernah menegur orang seperti ini. Maaf, saudara tadi berbicara panjang lebar. Itu yang saya sampaikan hadis atau apa? Bukan, ini pengalaman saja. Pengalaman waktu perjalanan. Yakin tidak pengalaman itu ilmu? Dia diam saja. Nah, teman-teman. Jadi ada dalam satu kelompok yang mengistilahkan kata-kata bayan untuk berbicara.
ya, di depan umum. Yang padahal tidak semuanya yang disampaikannya itu ilmu, tapi hanya berdasarkan pengalaman yang relatif berbeda. Kalau pengalaman itu, ya, pengalamannya terlebih pengalaman spiritual, ya. Kalau pengalamannya fiktif dan tidak dikaitkan dengan spiritual, nggak masalah. Tapi ini kaitannya dengan spiritual, ini berbahaya. Ya, dia panjang lebar bercerita seakan-akan itu kebenaran muncul dari kebenaran ibadahnya. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Dan ada juga yang beramal dengan hasil mimpi, ya. Hasil mimpi dijadikan amalan, jadikan sebagai hukum. Ini tidak boleh. Jadi orang-orang munafik memiliki, ya, yang disebut dengan bayan. Apa itu? Suka berbicara, berceramah panjang lebar, tapi isinya nggak ada, ya, isinya nggak ada. Malah terkadang isinya caci maki, ya, wal'iyadzubillah. Dan al-bada'u, perbuatan buruk atau dosa sebab tidak adanya sifat malu kepada Allah. Tadi, ya, tidak ada masuk, dia bicara macam-macam, mencaci maki umat Islam, padahal dia umat Islam sendiri. Itu namanya badha, teman-teman. Dia tidak punya rasa malu kepada Allah, padahal Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah menyaksikan, tapi asik saja dari mulutnya meluncur begitu saja. Itu namanya badha, ya, itu namanya badha. Kalau sudah badha itu pasti bayan. Dan itu adalah munafik. Dan kita bisa menyaksikan, ya, sendiri di akhir zaman ini melalui ilmu yang Allah turunkan, HP, ya, wal'iyadzubillah. Nah, sedangkan mukmin adalah al-haya wal-'i. Al-'i sedikit bicara karena takut terjatuh pada dosa. Dia lebih memilih diam daripada berkomentar yang tidak-tidak. Dan kalaupun dia bicara panjang lebar, yang disampaikannya semuanya ilmu, ya, hadis, ayat, keterangan, terus seperti itu. Haya sifat malu, yaitu saat ada kesempatan berbuat baik maka tidak ditundanya, ya. Dan saat ada kesempatan berbuat buruk diurungkannya. Inilah haya, inilah hakikat malu, teman-teman. Dan ini harus menjadi karakter kita. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan mukmin, ya. Mukmin itu orang yang punya sifat malu, tidak mau menunda-nunda kebenaran, tidak mau menunda-nunda amal-amal yang jelas baik, yang jelas berpahala. Dan al-i sedikit bicara karena takut terjatuh pada dosa. Ayo teman-teman, ya. Sekali lagi saya baca lagi, munafik itu muncul pada dirinya al-bada'u wal bayan. Bada adalah perbuatan buruk atau dosa sebab tidak adanya sifat malu, ya, kepada Allah. Walaupun dia tahu Allah Sami', Allah Basir, Allah Syahid dan lain sebagainya, tapi dia tidak peduli dengan nama-nama Allah tersebut. Berarti itu bada, ya. Sedangkan bayan berbicara, berceramah panjang lebar tapi tidak ada isinya, ya. Tidak ada ilmu yang disampaikan, hanya ketawa-ketawa, hanya canda-canda. Bagaimana kalau kita menyaksikan, berarti kita sedikit demi sedikit akan terpapar. Jadi gimana kalau sekedar ingin tahu dan menjadikan itu pelajaran buat kita, boleh. Tapi justru kita malah ikut menikmati, berarti itu kekhawatiran kita akan terpapar bayan. Kenapa dalam hadis dikatakan ketika kita melihat kemaksiatan dan kita mengingkarinya, padahal kita berada di tempat, kita mengingkarinya, hati kita membencinya, tidak ridho, kaman goba anha, maka sama halnya kita ini nggak berada di tempat itu. Kebalikannya, kita nonton tapi kita merasa nyaman, ya, bahkan kita pun mengiyakan kemaksiatan tersebut,
berarti kita ini seperti hadir di tempat tersebut. Berarti kita ini benar-benar di akhir zaman ini, subhanallah ya, benar-benar bisa mengerem, mengatur ya. Intinya bagaimana supaya kita bisa ini berkonsentrasi pada haya dan al-i ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kayaknya waktunya tidak cukup nih kalau diteruskan ya. Nah, sifat yang kedua, suka berdusta, suka bersumpah palsu, suka berkhianat ya. Sedikit saja lagi ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai wa Ahmad. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara dia bohong. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan apabila dia dipercaya berkhianat. Ya. Dari hadis ini teman-teman mencakup 3 hal ya terkait dengan keimanan. Kalau bicara keimanan itu bicara 3. Bicara hati ya, bicara lisan, bicara perbuatan. Nah, ketika keimanannya salah, sama akhirnya seperti ini ya. Jadi iman yang benar adalah tidak lepas dari hati, lisan dan gerakan badan. Yang dimaksud apa? Iman itu al-i'tiqad bil qalbi atau bil qalbi. I'tiqad adalah ilmu yang diikat dengan kencang. Kalau ilmu yang benar berarti i'tiqadnya benar. Kalau ilmunya salah, i'tiqadnya salah. Itu adalah perbuatan hati ya. Jadi disebut i'tiqad itu kaitannya dengan hati. Ketika ilmu itu diikat dengan benar. Sekali lagi, kalau ilmu yang diikatnya dengan benar berarti i'tiqadnya benar. Kalau ilmu yang diikatnya dalam hati itu salah, i'tiqadnya salah. Apakah kemungkinan terjadi? Kemungkinan terjadi. Seperti dalam hadis tadi, orang-orang yang mayoritas umat Islam akan mengalami jumlahnya banyak tapi ibadahnya tidak benar. Apakah mereka tidak punya i'tiqad? Punya, tapi i'tiqadnya salah. Ya, i'tiqadnya salah. Ilmu yang ada pada mereka salah. Apakah itu ada? Terjadi. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, min asyratis sa'ati ayyul tamatha al-ilmu minal asagir. Kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat yaitu dicarinya ilmu, diperolehnya ilmu, didapatnya ilmu minal asagir dari ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah itu nggak ada ilmu, tapi menjadi buruan, menjadi tempat mencari ilmu. Nah, itulah i'tiqad yang salah. Nah, ketika i'tiqad dibuktikan dengan lisan, ucapan. Nah, kalau i'tiqadnya salah, ucapannya pasti salah. Ucapannya pasti salah. Demikian pula gerakan badan. Ya, sholat. Rasulullah tidak pernah mengajarkan begini, dia praktek begini. Berarti itu i'tiqadnya salah. Kenapa? Dibuktikan dengan praktek yang salah. Ya. Jadi kalau i'tiqadnya salah, pasti ucapannya pun salah. Ya, dan pasti gerakannya pun salah. Inilah yang disebut dengan iman. Ya. Nah, begitu juga yang disebut dengan kemunafikan, tidak lepas dari hati, lisan dan perbuatan. Maka kata Rasulullah, orang munafik itu tanda yang utamanya. Jadi ini maksudnya tanda utamanya. Ya, tanda utamanya 3. Idza haddatsa kadzaba. Nah, wa idza wa'ada akhlafa. Hadatsa ini ucapan, wa'ada ini berkaitan dengan hati. Tumina ini berkaitan dengan gerakan badan.
Nah, dari sini baru berkembang sifat-sifat munafik yang lainnya. Jadi hadis ini sekali lagi merupakan dasar sifat munafik. Ya, karena semua perbuatan kita tidak lepas dari 3, dari hati kemudian diekspresikan dengan lisan dan gerakan badan. Contoh kalau dalam keimanan kita belajar dapat hadis yang mudah saja. Kata Rasulullah ketika ditanya, ayu islami khair, Islam yang seperti apa yang baik wahai Rasulullah? Nah, ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah, Islam seperti apa yang baik? Dijawab oleh Rasulullah, Islam yang kalau bertemu dengan siapapun mengucapkan salam, atau antakro'a assalam, engkau ucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal dan yang tidak kenal. Ucapan Rasulullah ketika diterima, dimasukkan ke dalam hati, itu namanya i'tiqad. Itu namanya i'tiqad. Wa antut imat ta'am ala man arabta wa man lam ta'rif, atau engkau memberi makan kepada siapapun, baik engkau kenal orang itu atau tidak, diterima, oh itu Rasulullah, masukkan ke dalam hati, itu namanya i'tiqad. Tibalah saatnya ketemu teman, assalamualaikum, itu lisan. Ya, bersalaman itu gerakan badan, itulah hakikat iman. Ya, jadi i'tiqad itu nanti butuh diekspresikan secara benar, baik dengan lisan ataupun dengan gerakan badan. Akhirnya ketemu teman, undang makan, ya, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, dipersilahkan duduk. Ketika kita mempersilahkan, kita gerakkan tangan. Inilah iman. Dipersilahkan duduk. Ketika duduk, bagaimana duduk yang bagus? Ya, duduk yang bagus, yang sopan. Duduk yang bagus, yang sopan seperti dalam sholat. Boleh iftiros, ya, boleh tawaruk, boleh mutarabbi itu bersila, ya, sila. Jadi 3 macam duduk yang bagus, ya, iftiros atau tawaruk atau murabba, bersila. Nah, ketika duduk seperti itu berarti gerakan. Dari mana taunya? Yaitu dari hadis. Itulah hakikat iman. Jadi iman tidak akan lepas dari 3 ini. Nah, begitu juga munafik. Ketika hatinya salah atau hatinya tahu, tapi prakteknya tidak. Nah, berarti ini munafik. Ya, sudah tahu kalau ketemu tuh disunahkan salam, tapi dia malah nggak mau. Nah, mentang-mentang orang ini ada sedikit dibenci. Nah, padahal untuk menghilangkan rasa benci dengan salam itu, ya, dengan memperbanyak salam tuh ini untuk mengikis rasa benci dalam hati kita. Seperti itu. Kenapa? Itu pertanyaannya, ayyul islami khair. Islam yang seperti apa yang khair? Khair itu kebaikan yang ada tuntunannya. Ya, disebut khair itu karena kebaikan itu ada tuntunannya dan bertarget pahala. Nah, teman-teman, sekali lagi hadis ini menerangkan tentang sifat dasar munafik. Sebelum muncul sifat-sifat yang lain, dari sinilah munculnya. Ya. Jadi tanda orang munafik ada 3. 1, apabila dia berbicara berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, ini hati, dan apabila percaya dia berkhianat, ini gerakan-gerakan badan. Sepertinya waktunya tidak cukup, teman-teman. Berarti insyaallah untuk pertemuan berikutnya adalah yang kelimanya. 1, 2, 3, 4. Ini singkat-singkat aja. Kalau ini banyak sekali, tapi kita singkat saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa inilah tanda-tanda munafik. Insyaallah untuk yang kelima Sabtu depan. Apa itu? Mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya. Yang tadi karena sifat dasar kita cukupkan, sedangkan yang 5 mungkin nanti ada penjelasan lebih panjang lagi. Baik, teman-teman, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan kita semakin diingatkan dan merasa diingatkan oleh Allah tentang sifat-sifat yang kemungkinan akan memapar setiap diri kita, yaitu sifat munafik, dan kita harus memeranginya, ya. Merangi sifat munafik yang mungkin tumbuh dalam diri kita, dan termasuk memerangi orang-orang munafik itu sendiri yang tadi sudah kita tahu sifat-sifatnya. Itu saja
Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita dunia untuk meraih akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.